Pemirsa, lantas bagaimana kans Indonesia bisa melaju ke final AFF 2024? Kami berharap bukan hanya masuk final, tapi jadi juara AFF tahun ini. Ya, sebelum kita membahas bagaimana persiapan menuju melawan Vietnam, kita akan membahas dulu bagaimana evaluasi kemarin Indonesia melawan Laos. Bung Isnan, jika kita melihat bagaimana pertandingan Indonesia melawan Laos kemarin, pada gol terakhir Laos kita sama-sama melihat ada gol yang kontroversial ini. Apakah bola itu keluar? Apakah bola itu memang sah masuk menjadi gol? Seperti apa pandangan Anda? Apakah ini artinya VAR yang sudah disediakan ini juga tidak berfungsi? Baik, pertama kita mengomentari soal gol kontroversial. Saya baru saja juga nonton lagi highlight pertandingan Indonesia melawan Laos dengan skor 3-3. Saya melihat itu gol sah ya, karena tidak melewati garis, ya tidak melewati garis, masih dari dalam garis lapangan, dan berapa kali saya juga melihat, dan itu gol sah. Yang paling saya garis bawahi ya adalah lini belakang kita yang perlu diperbaiki oleh Coach Sintayong dan para staf pelatih. Memang kita bermain dengan struktur 3-5-2, di mana kita langsung berhadapan dengan 3 pemain penyerang lawan di awal, dan ini sangat bahaya sekali kalau kita tidak bisa cepat, apalagi gol di awal. Gol pertama Laos itu adalah dari transisi ketika pemain kita membangun serangan, direbut sama pemain Laos, disitulah terjadi celah. Dan bagaimana kita mengantisipasi? Tentu ketika kita menang jumlah, kita harus langsung melakukan pressure yang ketat atau bisa merebut bola. Dan kedua, ketika kita kalah jumlah, kita secepatnya harus profesional foul. Dan ketiga ialah bagaimana cover atau pemain-pemain fullback cepat turun, karena dari formasi 3-5-2 atau 3-4-3 ini fullback sangat jauh dari 3 back. Yang ini yang sangat harus diperhatikan oleh tim pelatih Sintayong dan para stafnya. Baik, Bung Isnan, kita ke Bung Toel melihat ini rekamannya sengaja kami ulang-ulang karena sampai dengan sekarang menuai kontroversi, dianggap gol ketiga yang disahkan oleh wasit ini terkesan wasit Hiroki ini merampok kemenangan. Bung Toel. Kalau gol ketiga bola apakah keluar atau belum, balik ke law of the game aja. Law of the game mengatakan kalau bola sudah sepenuhnya keluar baru dianggap keluar. Sebetulnya poin dari pertandingan itu bukan gol ini. Overall dari pertandingan ini menurut saya memang buruk buat Indonesia. Hasilnya draw. Tapi lawan Laos buat saya, atau kebanyakan mungkin orang yang paham bola, draw lawan Laos itu artinya kalah. Jadi ini draw 3-3 rasanya kalah. Kenapa? Karena seumur-umur, tanya aja Isnan Ali nanti sejak main bola AFF 2000 kan, final juga, finalis Isnan Ali. Laos setiap ketemu kita pasti takut. Kalau enggak 4-5 gol, kita 6-1 gitu loh. Bantai. Selalu jadi lumbung gol bagi pemain kita. Draw terakhir tahun 2012 ketika timnasnya adalah timnas IPL. Sekarang terjadi lagi 12 tahun kemudian ketika timnas kita katanya ditangani oleh pelatih hebat yang paling dipuja-puji seluruh negeri, Sintayong. 3-3. Ketinggalan 2 kali. 1-0 kan, 1-1, 2-1, 2-2 gitu. Baru unggulnya kan 3-2. Jadi ini adalah lawan Laos, penampilan yang menurut saya sih sangat memprihatinkan, draw rasa kalah. Dan Bung Isnan melihat pertandingan yang sebelumnya, draw rasa kalah, ya, terutama adanya kartu merah dari Marcelino. Apa ini juga menjadi suatu hal yang membuat para pemain mentalnya jatuh, Bung Isnan? Sepak bola itu kan tim ya. Jadi saya melihat di sini pertandingan memang Indonesia lagi underperform. Kelihatan para pemain selalu buru-buru mengambil keputusan. Seharusnya karena kita melihat Laos bermain dengan defense-nya 5, harusnya pemain kita sabar untuk bermain hingga ada ruang di situ kita. Terkait dengan kartu merah Marcelino, ya, saya nggak tahu arti apa Marcelino tindakannya seperti itu. Mungkin dia terlalu bersemangat atau mungkin dia frustasi
dengan tekanan pemain Laos, bisa saja apa aja bisa terjadi. Saya rasa ini tentu kerugian buat tim karena kita ingin menang, kita ingin memenangkan pertandingan, ternyata kita kurang satu pemain. Untung kita bisa draw, yang dikatakan sama Bung Towel tadi, draw tapi kita kalah, ya inilah. Mudah-mudahan saya berharap di pertandingan selanjutnya ada perbaikan. Tentunya mungkin dengan pertandingan yang dekat-dekat ini mungkin ada rotasi lagi dari Coach Sintayong. Tapi Bung Isnan, sesungguhnya apa yang dikatakan Bung Toel tadi, rasanya selama ini dalam rekor sejarah ketika melawan Laos kita bisa dikatakan kerap membantai Laos. Tapi dengan skor 3-3 ini menurut Anda apakah memang betul underperform di bawah Sintayong, yang salah di bagian mananya ini? Tapi kan kita bicara, saya memang di era saya waktu itu memang kita sering ya menang banyak dari tim Laos, tapi kita juga nggak bisa karena sepak bola itu kan berkembang. Sekarang banyak analis, bagaimana juga mereka menganalisis pertandingan-pertandingan pertahanan kita. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh tim kita karena pemain kita nanti melawan Vietnam levelnya lebih di atas dari Laos. Dan pemainnya lebih cepat-cepat, di mana mereka bisa memanfaatkan kesalahan kita dengan pressure yang tinggi, dan ini harus diperhatikan sama pemain. Saya rasa dengan apa yang disampaikan Bung Towel, ya saya masih menerima, tapi bagaimana sepak bola modern sekarang berkembang dengan banyaknya analisa yang dilakukan oleh lawan, mungkin mereka tahu kelemahan-kelemahan kita juga. Saya rasa seperti itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan tidak puas dengan hasil imbang yang telah didapati oleh Indonesia versus Laos, Bung Toel. Nanti kita akan tanyakan sesaat lagi, pemirsa, kami akan kembali.